Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Nasya Channel, channel pembelajaran bahasa Arab dan tutorial bagi guru dan siswa. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami baru sempat mengupdate lagi video terbaru karena beberapa hari ini kami disibukkan oleh penilaian pembelajaran. Sebentar lagi siswa-siswa kami di SMA Muhammadiyah Jayapura itu akan menerima lembar hasil belajar mereka untuk semester ganjil ya di tahun 2020 ini. Maka ini baru ada kesempatan lagi untuk membuat konten di pembelajaran bahasa Arab. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin-kemarin ya, materi yang kemarin-kemarin kita bahas. Ada Durusul Lughah juz 1, bab 1, bab 2 dan bab 3. Jadi kali ini kita akan masuk menjelaskan tentang bab 4 yaitu Durusul Lughah juz 1 Ad-Darsul Ar-Rabi'. Teman-teman yang bagi belum melihat bab 1 atau materi sebelumnya bisa melihat, linknya ada di deskripsi biar pemahaman kita lengkap dan tidak gagal paham tentang materi yang akan saya bawakan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, dukung kita terus, semoga bermanfaat karena dengan subscriber teman-teman kita akan semakin semangat lagi untuk memberikan konten yang bermanfaat insya Allah dan konten-konten yang bisa mendukung pembelajaran daring kita. Ya baik, langsung saja kita mulai penjelasan tentang Durusul Lughatul Arabiyah juz 1 Ad-Darsul Ar-Rabi'. Baik teman-teman, ini ada tampilan tentang Ad-Darsul Ar-Rabi'. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Pada tampilan di sini, di dalam kotak berwarna hitam, ya, yang kotak garis berwarna hitam, itu ada beberapa kata benda. Di sini kata bendanya ada bermacam-macam, ya. Ada kata benda yang bergender muzakkar atau laki-laki, ada juga kata benda yang bergender muannas atau perempuan. Nah, pada pembahasan Ad-Darsu Ar-Rabi' di sini itu lebih spesifik kita menggunakan kata tunjuk di sana dan di sini. Jadi yang digunakan itu adalah huna dan hunaka. Huna dalam arti bahasa Indonesianya adalah di sini, kemudian hunaka artinya di sana, ya. Baik. Sebelum kita mulai, saya akan baca terlebih dahulu satu persatu kata benda yang ada di dalam kotak beserta dengan artinya. Teman-teman bisa mendengarkan secara seksama bagaimana cara pengucapannya yang benar. Baik, yang pertama di sini ada madrasatun. Madrasatun. Kemudian sini ada faslun. Faslun. Ya, faslun ini artinya kelas, ruang kelas. Kalau madrasatun tadi artinya sekolah. Kemudian selanjutnya ada sallatun. Sallatun. Sallatun artinya keranjang. Kemudian ada jidarun atau ha'iltun. Saya ulangi, jidarun ha'iltun. Jadi artinya adalah tembok atau dinding. Di sini bisa dua. Bahasa Arabnya ada dua. Bisa kita menggunakan jidarun, bisa juga kita menggunakan ha'iltun. Kemudian ada saqafun. 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 Ya. Artinya atap. Kemudian ada ardun. Ardun. Artinya bumi atau tanah juga bisa. Daratan ya. Kemudian ada majallatun. Majallatun. Majalah ya artinya. Kemudian masjidun. Masjidun. Baik. Kemudian finaun. Finaun. Ya. Artinya teras. Kemudian mimsahatun.
mimsahatun. Artinya penghapus, atau terkadang juga orang mengartikan sebagai pengepel, alat untuk mengepel lantai, ya, mimsahatun. Kemudian selanjutnya ada taqwimun. Dan yang terakhir ada sahatun. Sahatun. Baik. Itulah tadi beberapa kata benda yang akan kita pelajari pada Ad-Darsu Ar-Rabi bab 4. Kemudian teman-teman, selanjutnya kita ke penggunaan tadi kata tunjuk yang akan kita bahas di bab ini. Itu ada kita gunakan dua macam, ya, yaitu huna dan hunaka, ya. Jadi yang kita gunakan yang pertama itu adalah penggunaan huna yang berarti dia di sini. Kemudian yang kedua ada hunaka yang berarti di sana, ya. Nah, sama dengan kata tunjuk yang di bab sebelumnya itu ada hadza dan dzalika atau hadhihi dan tilka. Pada kata tunjuk di sini itu juga kita dianjurkan untuk menunjuk ketika menggunakan hunaka atau di sana. Itu berarti benda yang kita tunjuk itu berada jauh dari kita. Ya. Saya akan baca satu persatu. Huna madrasatun. Di sini sekolah. Hunaka masjidun. Di sana masjid. Huna sallatun. Di sini keranjang. Hunaka mimsahatun. Di sana penghapus. Huna qalamu hibrin. Di sini atau sekitar ini ada pulpen tinta cair. Kemudian hunaka minqalatun. Hunaka minqalatun, ya. Nah, bacaan selanjutnya teman-teman bisa melihat di sini bacaannya itu artinya dan penggunaannya sama. Jadi ketika kita gunakan huna berarti kata benda yang kita tuju itu ada di dekat kita. Ketika kita menggunakan hunaka, maka kata benda yang kita tunjuk itu berada jauh dari kita. Begitu ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke penggunaan kata tanya pada bab ini. Ya, di sini teman-teman bisa melihat beberapa bentuk kata tanya karena nanti soalnya akan berbentuk seperti ini, ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada kata tanya yang berupa aina. Ya, di sini kita bisa lihat aina. Ya. Kata tanya yang digunakan pada bab ini itu adalah aina. Ya, aina artinya di mana? Ya, aina artinya di mana? Nah, kemudian cara menjawabnya, kalau tadi contoh-contoh yang saya bacakan, kata tunjuknya berada di depan. Namun ketika ada pertanyaan, ya, pertanyaan yang diawali dengan aina, maka ketika kita menjawab, kata tunjuknya itu berada di belakang. Di sini kita bisa lihat beberapa contohnya, ya. Kata tunjuknya itu semuanya berada di belakang, artinya setelah kata benda tersebut. Ya, contoh saya bacakan di sini, ya, saya bacakan di bagian atas. Aina al-faslu? Al-faslu huna. Di mana ruang kelas? Ruang kelas ada di sini. Kemudian contoh yang lain, aina al-majallatu? Al-majallatu hunaka. Di mana majalah? Majalah ada di sana. Ya. Dan begitu seterusnya. Dan ingat di sini ketika kita menggunakan kata tanya, ya, dan menjawab kalimat pertanyaan yang seperti pada materi di sini,
itu setiap kata bendanya itu diawali dengan alif lam. Kemudian dia tidak domatain lagi seperti kata benda yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Karena kata benda yang ditujukan itu berarti kata benda yang tidak lagi bersifat universal, atau kata benda yang sudah diketahui bahwa benda yang dimaksud adalah itu, atau kata benda yang pasti. Kalau misalnya pada contoh di sini kita lihat ya, aina al-majallatu. Kalau misalnya kata alif lamnya di kata benda ini saya hilangkan, aina majallatun, berarti majalah yang dimaksud di sini masih bersifat universal, sehingga bisa berupa majalah apa saja. Nah, itu bisa jadi lawan bicara kita belum terlalu tahu kira-kira majalah yang kita maksud apa. Tetapi pada contoh di sini kata bendanya itu memiliki alif lam. Maka itu berarti teman bicara kita sudah mengetahui benda yang kita maksud yang mana. Ya. Jadi itu perbedaannya. Baik, teman-teman di sini bisa melihat. Kemudian di pertanyaan yang paling bawah, di sini jawabannya ada dua ya. Nah, jadi aina al-jidaru? Al-jidaru huna wa hunaka. Artinya ada dua kata benda, ada dua dinding yang ditunjuk. Di mana dinding? Ya, di mana dinding tersebut? Dinding ada di sini, ada juga di sana. Nah, jadi al-jidaru huna wa hunaka. Dinding ada di sini, maaf ya. Dinding ada di sini dan ada juga di sana. Jadi kita bisa menggabungkan antara huna dan hunaka pada pertanyaan tersebut ya. Bisa seperti tadi contoh yang saya bacakan. Baik teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan tentang penggunaan huna dan hunaka. Ya, jadi aina al-faslu, jangan lupa pada bab ini kata tunjuk yang kita gunakan itu adalah huna, dan kata kata benda yang kita gunakan itu gabungan antara kata benda muzakkar dan muannas. Untuk bertanya kita menggunakan alamat aina, ya, kita menggunakan kata aina. Aina sebagai kata tanya pada bab ini. Kemudian untuk menjawabnya, kata tunjuknya kita simpan di belakang setelah kata benda. Jadi kata bendanya dulu, kemudian kata tunjuknya atau huna dan hunaka. Kemudian bisa juga kita menggabungkan menjadi dua kata tunjuk ya dalam satu jawaban, dalam satu jawaban ketika ada pertanyaan. Seperti tadi contoh yang saya bacakan, al-jidaru huna wa hunaka. Ya, demikian penjelasan tentang bab 4 Darsul Lughatul Arabiyah juz 1 Ad-Darsul Ar-Rabi bab 4. Semoga mudah dipahami. Untuk materi selanjutnya kita akan menjelaskan mungkin sedikit latihan tentang bagaimana cara menjawab tamrin dari materi dari bab 1 sampai bab 4. Teman-teman jangan lupa ya untuk terus memperdalam bahasa Arab. Teman-teman bisa mengetahui dasar-dasar bahasa Arab dengan terus mengunjungi channel kami, dan jangan lupa subscribe channel kami untuk dukung kami terus memberikan konten yang bermanfaat. Jaga kesehatan, semoga Allah selalu menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.